Namaku Arya, di usia 27 tahun, hidupku jauh dari kata mapan. Aku bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah restoran kecil. Cukup untuk makan dan bayar kos bulanan. Tapi aku tak pernah merasa kekurangan karena di tengah hidup yang sederhana ini, aku punya seseorang yang membuat semua terasa cukup, Rani. Rani adalah cahaya kecil di dunia gelapku. Kami bertemu 2 tahun lalu, saat aku tanpa sengaja menabraknya di halte. Bukannya marah, dia justru tertawa. Dan entah bagaimana, kami mulai sering bertukar cerita. Rani bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Dan meski hidup kami tidak mudah, kami selalu menemukan cara untuk tertawa di antara susahnya hari-hari. Kami sering duduk di taman kota setelah pulang kerja, hanya berdua, berbagi gorengan dan teh botol. Mimpi kami sederhana, suatu hari punya rumah kecil, dan mungkin warung kopi mungil yang bisa kami kelola berdua. Kami bicara tentang masa depan dengan keyakinan. Walau tak tahu bagaimana cara mencapainya, Rani sering bilang, yang penting kita saling punya, rezeki bisa dicari bareng. Kata-katanya seperti pelukan hangat, menenangkan saat dompet tipis atau saat kontrakan hampir jatuh tempo. Aku percaya padanya, percaya bahwa cinta kami bisa melampaui kekurangan materi. Dan saat aku melamarnya dengan cincin perak sederhana, ia mengangguk dengan senyum yang membuatku yakin, ini akan jadi awal kebahagiaan kami. Tapi aku tak tahu kadang cinta saja tak cukup. Hari itu hujan, bukan hujan deras yang dramatis, tapi hujan rintik yang seperti bisikan perpisahan dari langit. Aku pulang kerja lebih awal karena restoran sedang sepi. Aku membawa 2 bungkus nasi goreng kesukaan Rani dengan ekstra telur dadar. Seperti yang selalu dia minta, tapi kamar kami kosong. Bukan kosong seperti Rani sedang keluar, kosong. Seperti tak pernah ada siapapun tinggal di situ. Lemari terbuka, isinya nyaris tak bersisa. Rak sepatu tinggal milikku. Dan di atas meja, selembar kertas dengan tulisan tangannya. Maaf, Arya, aku nggak bisa lanjut kayak gini. Aku butuh hidup yang lebih layak. Kamu orang baik, tapi aku lelah terus berjuang dalam kekurangan. Aku membacanya berulang kali, berharap maknanya berubah. Tapi tidak, Rani pergi, tanpa pamit, tanpa pertengkaran sebelumnya. Seakan semua janji-janji itu cuma bunga tidur yang pudar saat pagi datang. Kupikir cinta kami cukup. Kupikir janji-janji tentang rumah kecil dan warung kopi itu nyata. Ternyata, semuanya bisa berubah saat perut lapar lebih keras dari hati yang sabar. Seminggu pertama, aku hanya hidup seperti robot. Kerja, pulang, tidur, ulangi. Aku bahkan masih sempat berharap dia akan kembali. Tapi waktu menjelaskan sesuatu yang surat itu, tak mampu, dia benar-benar tak akan kembali. Dan perlahan, aku mulai belajar, rasa sakit itu tidak untuk dilawan, tapi diterima, sebab dari luka itulah, aku akan bangkit. Aku hanya belum tahu saat itu, bahwa luka ini akan membawaku, menuju versi terbaik dari diriku. Setelah kepergian Rani, hari-hari terasa seperti lorong panjang tanpa cahaya. Aku masih bekerja, tapi tak benar-benar hidup. Setiap sudut kota mengingatkanku padanya halte tempat kami bertemu. Taman tempat kami bercanda, bahkan minimarket tempat dia pernah tersenyum padaku dari balik meja kasir. Kosan mulai terasa sempit, bukan karena ukuran, tapi karena kenangan yang terlalu banyak. Aku pindah ke kamar lebih kecil, mencoba memulai dari nol. Walau di dalam hati masih penuh tanya, apa aku terlalu miskin untuk dicintai? Di suatu malam yang sunyi, aku termenung di atas kasur tipis. Aku ingat ucapan lama ayahku yang sudah meninggal sejak aku kecil. Kalau kamu nggak punya apa-apa, pastikan kamu punya tekad. Itu satu-satunya harta yang nggak bisa dicuri orang. Aku bangkit. Mungkin cinta bisa pergi, tapi harga diriku tidak. Aku mulai pelan-pelan membenahi hidup. Kuambil kursus daring gratis tentang manajemen bisnis dan perhotelan. Kuhabiskan malam-malam mempelajari hal-hal yang dulu terasa asing. Aku juga mulai bekerja paruh waktu tambahan di hotel kecil milik Pak Burhan, seorang kenalan lama ayahku. Awalnya aku hanya jadi petugas jaga malam, tapi setiap hari, aku belajar lebih banyak. Cara menyambut tamu, merapikan laporan, hingga mengelola operasional harian. Pak Burhan melihat kegigihanku dan mulai mempercayakan tugas-tugas penting. Kamu punya masa depan, Arya, tinggal seberapa keras kamu mau berlari mengejarnya, katanya suatu pagi. Dan saat itulah, satu berita mengejutkan datang, seorang pengacara mendatangiku, membawa kabar yang tak pernah kusangka tentang warisan besar dari masa lalu yang tak kukenal. Aku belum tahu apa yang akan berubah,
Tapi satu hal pasti aku tak akan jadi pria yang ditinggalkan dalam kemiskinan untuk selamanya. Hari itu seperti hari biasa, matahari menyengat, jalanan ramai. Dan aku baru saja selesai shift malam di hotel kecil Pak Burhan. Badanku lelah, tapi pikiranku mulai jernih. Aku sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Tapi aku juga sudah mulai menikmati proses membangun kembali diri sendiri. Tapi siang itu, seseorang datang ke hotel mencariku. Seorang pria berkacamata dengan jas rapi. Mengenalkan dirinya sebagai Pak Reza, pengacara dari kantor hukum ternama di Jakarta. Aku pikir dia salah orang. Namun dia menyebut nama lengkapku. Lengkap, dengan nama belakang yang tak pernah kupakai, Arya Mahendra Putra. Ada hal penting yang perlu kami sampaikan tentang almarhum kakek Anda, Bapak Raditya Mahendra, katanya. Aku terdiam. Nama itu asing. Tapi samar-samar ku ingat, ibuku dulu pernah menyebutnya sekali. Laki-laki kaya yang tak pernah mengakui ibuku karena dia menikah diam-diam dengan ayahku, seorang pegawai biasa. Kakek Anda meninggal 3 bulan lalu, dan dalam surat wasiat yang sah, ia menunjuk Anda sebagai satu-satunya ahli waris. Warisan ini termasuk Hotel Mahendra dan beberapa properti lain. Aku kira aku sedang bermimpi, tapi di hadapanku ada berkas legal, tanda tangan notaris, dan bukti yang terlalu kuat untuk disangkal. Hidupku yang biasa-biasa saja, kini berubah total hanya dalam beberapa menit. Hari-hari setelahnya terasa seperti mimpi yang aneh. Aku diajak ke hotel besar di pusat kota, Hotel Mahendra, yang selama ini hanya kulihat dari luar saat antar tamu. Sekarang, aku berdiri di lobi mewahnya, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik sah. Pak Reza berkata, kakek Anda ingin Anda menemukan jalan sendiri dulu, baru mewarisi apa yang jadi hak Anda. Ia percaya pada darah yang mengalir dalam tubuh Anda. Aku mulai paham. Mungkin selama ini Tuhan memang merobek semua yang kupunya, hanya untuk membentuk ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Dan aku bersumpah kekayaan ini tak akan mengubah hatiku, tapi akan kupakai untuk membuktikan satu hal. Aku bukan pria miskin yang bisa ditinggalkan begitu saja. Aku adalah seseorang yang bangkit dari luka, dan menjadi lebih dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Sudah hampir setahun sejak aku mewarisi Hotel Mahendra, dan hidupku telah berubah drastis. Dari petugas jaga malam yang gaji pas-pasan, kini aku menjadi pemilik dari sebuah jaringan hotel mewah yang dikenal di seluruh kota. Setiap hari, aku mengelola hotel ini dengan tangan sendiri, belajar lebih banyak tentang dunia bisnis yang sebelumnya hanya kulihat dari kejauhan. Namun ada satu hal yang tak pernah hilang dari pikiranku. Rani, aku tak tahu apa yang dia lakukan setelah pergi. Dan aku pun tak pernah berusaha mencari tahu. Rasa sakit itu, walau perlahan mengering, tetap membekas di hatiku. Tapi aku tahu, waktu akan menyembuhkan semuanya. Suatu siang, aku sedang memeriksa laporan keuangan di kantorku yang baru di lantai 2 hotel. Tiba-tiba, salah seorang staf datang mengabarkan ada seorang tamu yang ingin berbicara denganku. Aku mengangguk tanpa banyak berpikir, mengira ini hanya urusan bisnis biasa. Namun saat aku turun ke lobi, pandanganku langsung tertuju pada sosok yang berdiri di sana. Itu dia Rani, wajah yang dulu sering ada dalam pikiranku. Kini berdiri dengan senyum yang terlihat sedikit canggung. Tapi aku tahu, senyum itu bukan lagi senyum yang dulu. Ada sesuatu yang berbeda. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Rani juga tampak ragu, seakan dia tak tahu bagaimana harus memulai percakapan ini. Akhirnya, dia membuka mulut, suaranya sedikit gemetar. Arya, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku melangkah mendekat, meski hati ini berdebar tak karuan. Kenapa datang ke sini, Rani? Dia menarik napas panjang, menunduk sejenak. Aku mendengar kabar tentang warisanmu, tentang hotel ini, dan aku ingin minta maaf. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena rasa sakit itu mulai terasa lagi. Maaf, setelah semua yang terjadi, kamu ingin minta maaf? Dia mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu aku salah, Arya, waktu itu. Aku pikir aku butuh hidup yang lebih baik. Aku pikir, aku nggak bisa hidup terus dalam kemiskinan. Aku merasa malu karena aku nggak bisa memberikan yang terbaik buat kita. Tapi sekarang, aku sadar aku salah. Aku tinggalkan kamu tanpa melihat apa yang sebenarnya kamu punya dalam dirimu. Aku terdiam, merasa kalut. Rani, yang dulu hanya seorang gadis biasa, kini tampak berbeda. Dia mengenakan pakaian rapi,
Jauh dari kesan hidup sederhana yang dulu melekat padanya, ada sesuatu yang berbeda, tapi aku tak bisa menyembunyikan rasa kecewa di dalam hati. Kenapa baru sekarang, Rani? Tanyaku, suara sedikit tersendat. Kenapa setelah aku berhasil, setelah semuanya berubah? Kenapa enggak saat aku benar-benar butuh kamu? Rani terdiam, wajahnya memerah. Aku tahu, aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Aku tahu aku nggak bisa mengganti apa yang telah aku buat. Tapi, aku berharap, setidaknya kamu bisa memaafkanku. Aku memandangnya lama. Di matanya, aku melihat penyesalan yang begitu dalam, tetapi juga rasa malu yang tak bisa dia sembunyikan. Aku tahu, dia merasa kehilangan bukan hanya karena aku, tetapi karena dunia yang dia tinggalkan. Rani, kamu meninggalkan aku bukan hanya karena miskin, tapi karena kamu merasa aku tak punya apa-apa untuk menawarkan padamu. Waktu itu, kamu melihat statusku lebih dari melihat siapa aku sebenarnya, kataku pelan, mencoba menahan rasa sakit. Rani menangis, mengangguk pelan. Aku tahu, aku bodoh. Aku cuma nggak tahu harus bagaimana waktu itu. Aku nggak sadar, kamu punya lebih dari apa yang bisa dilihat orang. Aku terdiam, mencoba menenangkan hatiku. Rani benar, mungkin saat itu dia tidak tahu apa yang aku punya dalam diriku. Tapi aku juga tahu, dia sudah memilih jalannya, dan kini aku telah jauh melangkah. Aku menatapnya dengan tegas. Rani, aku tidak ingin ada lagi penyesalan. Aku sudah cukup terluka, dan aku tak bisa memulai sesuatu yang baru dengan seseorang yang pernah meninggalkanku begitu saja. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri, dan itu bukan bersama kamu. Dia terdiam, dan aku melihat hatinya hancur. Aku mengerti, katanya lirih. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menyesal meninggalkanmu. Aku melangkah pergi, tanpa berkata apa-apa lagi. Tidak ada kata yang bisa mengubah semuanya. Rani sudah memilih jalan hidupnya, dan aku juga telah memilih jalanku sendiri. Kami berdua kini berjalan di jalur yang berbeda, dan mungkin, itulah yang terbaik. Hari-hari setelah pertemuan dengan Rani itu berjalan dengan cepat. Aku kembali fokus pada apa yang sudah aku bangun. Hotel Mahendra kini bukan hanya sekedar warisan, melainkan simbol dari perjuangan dan tekad yang tak terlihat oleh orang lain. Di luar sana, banyak yang tak tahu siapa aku sebenarnya, seorang pria yang dulu hanya seorang pekerja biasa, yang kini mengelola sebuah jaringan hotel mewah. Tapi ada satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa membiarkan masa lalu menahan langkahku. Dan meski hatiku sempat terluka, aku tak ingin membiarkan penyesalan masa lalu menghancurkan segala yang telah aku capai. Aku duduk di ruang kerjaku, melihat laporan bulanan. Hotel-hotel yang kubangun mulai dikenal luas, dan aku merasa semakin mantap dengan arah yang kuambil. Namun, satu kejadian kembali membawaku pada kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan kejutan dan terkadang, kehidupan memang memberi kesempatan untuk membuktikan diri. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari manajer salah satu cabang hotel yang baru dibuka. Pak Arya, ada tamu yang minta bertemu dengan Anda. Dia sepertinya sudah lama mencari Anda. Aku mengernyitkan dahi. Siapa yang ingin bertemu dengan saya? Tamu VIP, investor. Tapi saat aku memasuki ruang tamu hotel dan melihat siapa yang datang, aku tak bisa menahan kaget. Itu dia, Rani. Namun kali ini, dia datang berbeda. Bukan lagi gadis muda dengan penampilan sederhana yang dulu, melainkan seorang wanita yang kini tampil glamor, mengenakan gaun mahal dan sepatu hak tinggi. Wajahnya yang dulu sederhana kini dihiasi dengan riasan yang sangat rapi. Dia berdiri dengan canggung, melihatku dengan tatapan yang sulit kubaca. Tentu saja, aku tahu tujuannya. Ini bukan hanya pertemuan biasa. Rani pasti punya sesuatu yang ingin dia katakan. Aku melangkah mendekat, memberikan senyum tipis. Ada apa, Rani? Apa yang bisa saya bantu? Rani menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, dan aku bisa melihat ada sedikit keraguan dalam dirinya. Arya, aku ingin minta maaf lagi. Aku tahu aku nggak bisa memperbaiki semuanya. Aku sudah tahu kamu pasti kecewa denganku, tapi aku tidak pernah bisa berhenti memikirkanmu. Aku ingin kembali. Aku tahu ini mungkin terlambat, tapi aku ingin mencoba lagi. Bisakah kita mulai dari awal? Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, mencerna setiap kata yang keluar dari bibirnya. Aku tahu, dia ingin kembali karena sekarang dia tahu betapa besar kesalahannya. Aku tahu dia mungkin merasa bahwa kepergiannya dulu adalah keputusan yang salah.
dan sekarang dia ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku juga tahu bahwa aku sudah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Aku sudah belajar banyak dari apa yang terjadi, dan aku tak ingin menaruh hatiku di tangan yang salah lagi. Aku sudah menemukan diriku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Rani, meskipun dia datang dengan penyesalan, datang dengan keinginan yang mungkin tulus, tetapi aku sudah tidak bisa lagi mencintainya seperti dulu. Aku sudah jauh melangkah, Rani, kataku pelan. Aku sudah menemukan hidupku sendiri. Kamu datang terlalu terlambat. Kamu pergi ketika aku sedang terjatuh, dan aku berdiri lagi tanpa kamu. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Dia terdiam, wajahnya mulai memucat. Aku bisa melihat betapa dalam penyesalan itu. Tapi aku juga tahu hidup ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menoleh ke belakang. Aku tidak bisa membiarkan penyesalan dan rasa sakit mengubah keputusan yang sudah aku buat. Rani, aku tidak akan membenci kamu. Tapi aku juga tidak akan memberikan kesempatan kedua. Aku sudah belajar untuk menghargai diriku lebih dari apapun. Ada hening yang panjang di antara kami. Rani menundukkan kepala, dan aku bisa mendengar isaknya yang tertahan. Tapi aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Jika aku memberi ruang untuk masa lalu, aku hanya akan menahan diriku di tempat yang sama. Aku tidak ingin terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Aku hanya ingin kamu tahu, Rani, lanjutku dengan tenang. Aku tidak membutuhkan maafmu untuk melanjutkan hidupku. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang aku punya sekarang. Dengan satu napas panjang, aku berdiri dan melangkah menjauh. Rani tidak berkata apa-apa lagi. Aku bisa merasakan tatapannya yang penuh penyesalan. Tetapi aku juga tahu ini adalah pilihan yang tepat. Kami berdua kini berada di jalan yang berbeda, dan meskipun ada perasaan yang sulit dilepaskan, aku tidak akan pernah kembali ke masa yang sudah berlalu. Hidup ini bukan tentang mencari siapa yang bisa kembali, tetapi tentang siapa yang bisa melangkah maju dengan kita. Aku sudah menemukan jalanku, dan kini, aku akan terus melangkah, dengan atau tanpa siapapun.